Kalau dari sisi investasi sendiri Pak untuk menuju ke smart itu? Digitalisasi, transformasi semuanya itu sangat kuat saat bisnis smart. Sudah hemat 10 ton kita CO2. Kan kita mengurangi. Digitalisasi apa sih yang harus saya lakukan? Saya membuat prioritas dong. Yang Oke, Pak Brikers, hari ini saya sudah nyampe di salah satu pabrik atau perusahaan elektrik, yaitu PT Schneider Electric. Nah, di sini nanti kita akan coba melihat ngapain sih proses produksinya seperti apa gitu, karena ini adalah salah satu yang menariknya adalah salah satu pelopor untuk smart factory. Nah, kita akan menggali lebih dalam apa sebenarnya itu smart factory, ya kan, pabrik pintar. Karena selama ini kita hanya dijejali tentang smartphone, kemudian smart home dan yang lain-lain. Nah, ini pabrik pintar. Nah, kita ingin tahu ke dalam, yuk kita coba kulik lebih dalam dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam. Kasih Pak. Akhirnya ketemu lagi Pak, kita setelah bertahun-tahun ya. Oke Pak, terima kasih, kita sudah diizinkan untuk bisa masuk ke faktori ini di PT Schneider. Nah, kita teman-teman di netizen itu, terutama di subscriber kita Pak, di pembaca jurnal kawasan itu nanyain sebenarnya pabrik pintar itu kayak apa gitu. Nah, jadi kan kita tahunya selama ini smartphone, smart home, dan smart yang lain. Tapi kalau pabrik kan ngurusin ribuan orang. Kira-kira gimana Pak? Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut bicara ngobrol, mungkin kita mau lihat-lihat. Kita mulai dengan safety induction dulu, karena ini adalah prosedur. Oke, silakan. Selamat datang. Oke, ini safety induction dulu Pak. Kita lihat prosedurnya kalau kita berkunjung di pabrik. Silakan Pak. Selamat datang di Schneider Electric Cikarang. Ikutilah instruksi ketiga untuk keselamatan Anda selama berada di area pabrik. Schneider Electric berkomitmen menjaga keselamatan karyawan, aset, dan lingkungan. Kayak kemarin ya Pak, berarti kayak gempa gitu. Ini udah langsung ada di sini. Udah keluar semua kemarin. Alarm bahaya. Seluruh insiden dan bahaya wajib dilaporkan kepada kontak Schneider Electric Anda. Perhatikan peraturan di Schneider Electric Cikarang selama kunjungan Anda. Pengambilan foto dan video di dalam pabrik tidak diperbolehkan. Dilarang mengoperasikan ponsel sambil berjalan di dalam area pabrik. Rompi dan sepatu keselamatan wajib digunakan di dalam area pabrik. Dilarang melewati garis kuning tanpa izin. Dilarang merokok di dalam area pabrik, selain di area merokok tidak disediakan. Saat naik atau turun tangga, gunakan sisi sebelah kiri dan selalu berpegangan pada pegangan tangga. Ada beberapa alarm yang mungkin Anda dengar selama kunjungan. Alarm forklift. Jaga jarak aman dengan forklift sejauh 1 meter. Alarm darurat. Setiap bunyi alarm membutuhkan perhatian Anda. Segera berhenti bekerja dan evakuasi diri ke area evakuasi. Proses evakuasi. Ikuti instruksi yang diberikan tim evakuasi. Ikuti proses evakuasi dan tetap berada di area evakuasi sampai keadaan dinyatakan aman. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati kunjungan Anda. Baik, oke. Ya, Pak Dodi. Gimana Pak? Ini adalah showroom kami, ini lab showroom. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa melihat contoh realitas yang ada di lapangan. Misalkan panen dipakai di gardu induknya PLN misalnya, kemudian juga panel-panel yang kita gunakan untuk gardu dan automation, semuanya bisa dikontrol melalui jarak jauh. Jadi melalui mobile phone atau melalui laptop, kita bisa tahu semuanya bagaimana
on off-nya, temperaturnya, dan nanti akan didemonstrasikan oleh rekan saya Pak Aryono. Bagaimana juga kita menjaga keselamatan para teknisi yang ada di lapangan, tanpa harus menyentuh daripada panel ini, kita bisa tahu dalamnya seperti apa. Begitu dalamnya seperti apa, kita pencet tahu katalognya. Katalognya dipencet lagi, tahu di mana belinya dan sebagainya. Jadi mempermudah, nggak perlu bawa-bawa dokumen yang banyak dan sebagainya saat mainan tidak. Kemudian ini juga bisa diakses melalui banyak hal, melalui NFC, tinggal tap handphone Bapak ke NFC di sini, dia juga bisa kontrol semuanya. Tentu ada passwordnya, tidak semua orang bisa on off. Tapi hanya orang yang ditunjuk oleh perusahaan yang bisa melakukan on off dari jarak jauh. Sehingga justru ini mempermudah dari pelanggan-pelanggan kami dalam melakukan perawatan dan maintenance, juga bagaimana menjaga performance tetap baik. Sebentar Pak, sebelumnya yang di dalam itu yang diproduksi apa aja sih Pak? Yang diproduksi, mungkin saya akan jelaskan bahwa pabrik kami yang di Cikarang ini adalah sebagian contoh dari produk yang kita buat. Jadi ini kita sebutnya sebagai panel medium voltage primary. Ini panel medium voltage secondary dan itu adalah low voltage. Mungkin ada juga bingung nih, panel-panel itu untuk apa? Ya. Jadi panel-panel ini penggunaannya kalau Bapak tahu pembangkit listrik, mau tenaga uap, tenaga air, tenaga apapun, pasti ada jaringan distribusi yang mengontrol tegangan itu sampai ke pelanggan kan. Jadi panel-panel inilah yang mengontrol semuanya. Jadi misalnya dari pembangkit listrik tenaga air, dia ada trafonya untuk menaikkan tegangan, kemudian menurunkan tegangan. Kesutet itu ya. Jadi ini semua yang akan melakukan pengontrolan karena ini sampai 24.000 volt. Jadi setelah dia turun ke gardu distribusi, di gardu distribusi mungkin dekat rumah Bapak Ibu ada yang yang PLN warna hijau, kotak semen gitu ya, itu dalamnya adalah contohnya panel ini. Jadi misalkan ada gangguan, ya panel inilah yang mereka akan, misalkan ada petir, dia akan memutus arus dengan sendirinya, misalnya seperti itu. Kemudian ada gangguan apa lagi, kebakaran dan sebagainya yang menimbulkan stop, dia akan memutuskan arus. Nah, dengan kecanggihan teknologi dan kita sebut dengan smart factory tadi, ini semuanya bisa dikontrol dari jarak jauh. Artinya tidak harus kita datang onsite. Nah, kalau Bapak sudah tahu produknya, kami pun bagaimana mengontrol software kami, produksi kami secara detail. Nanti ada di manufacturing control tower kita sebutnya. Pak, dan sebelum ke yang smart dulunya itu seperti apa Pak? Belum yang kayak gini. Nah, jadi biar kita tahu bedanya. Jadi sebenarnya pandemik itu justru membuat kami semakin kuat karena digitalisasi, transformasi semuanya itu sangat kuat justru saat pandemi. Meskipun kami memulai ini semua sebenarnya sebelum pandemi, itu tahun 2017 kita memulai. Nah, dulu banyak kan manual Pak. Manual, tulis tangan dan sebagainya. Nanti kalau kita mau butuh datanya harus panggil dulu Pak Dodi, tolong kirim data yang itu dong, dan sebagainya. Sekarang kita tidak perlu seperti itu lagi, semua real time. Jadi kita tinggal lihat data dari laptop kita atau dari mobil kita tahu sekarang ini outputnya produksi berapa, ada masalah di mana saja, termasuk dari rumah juga bisa dari rumah dari manapun, dari mancanegara juga bisa. Jadi sekarang kita seperti orang tinggal dalam rumah kaca, jadi bisa dilihat dari luar dari manapun. Jadi apapun yang dilakukan di dalam sudah kelihatan semua, penggunaan listriknya berapa, AC nyala di mana saja, kemudian di bagian produksi ada masalah di mana, kemudian di bagian produksi mana yang ada output sangat bagus, di sisi lain ada output yang paling jelek, mesin yang breakdown saat ini apa saja, kita bisa kontrol dengan. Dulu ingat ya, sekarang mungkin yang masih suka ngecekin itu Pak ya, trafo itu ada keliling ya, udah nggak begitu ya. Dulu orang harus ngecek kira-kira ada gangguan di mana ya, kompresornya bocor di mana. Sekarang tinggal di depan monitor saja kita akan tahu sebenarnya ada masalah di mana. Yang kedua, orang yang dulu kerjanya keliling-keliling, waktunya bisa digunakan untuk menganalisa. Kenapa lonjakan listriknya tiba-tiba terjadi jam 7 pagi misalnya. Kemudian kita pengguna listrik kita terbesar di area mana? Di produksi, di kantor atau di mana? Kalau di kantor penyebabnya apa? Misalkan dari AC gitu. Nah itu semuanya sekarang kelihatan, bisa kita real time. Artinya kita bisa menghemat waktu, datanya juga akurat, dan yang jelas transparan. Tidak ada lagi orang mau apa namanya mencoba mengakal-ngakalin reportnya, nggak bisa gitu ya. Termasuk juri listrik.
Oke, mungkin lebih lanjut Pak Riana akan menjelaskan mengenai produk kami. Kalau journey itu ada dua Pak, satu proses, satu produk. Yang tadi Pak Joko sudah singgung ke produk. Jadi mau mengetahui temperatur tuh ditembak infrared kan. Infrared, ya. Kalau sekarang kita tinggal scan dari NFC, bisa dapat data ini juga ke handphone kita Pak. Dan juga Bapak lihat ada QR code kecil. Ya. Dulu kita kan kalau kirim panel ada kertas Pak. Isinya gambar, test report bisa segini Pak bundlnya. Ya. Kayak Pak Dodi beli kulkas, kan ada kitab-kitab ya kan. Padahal Pak Dodi bakal butuh mungkin tahun depan. Begitu butuh. Begitu Bapak butuh 5 tahun ke depan misalnya customer kami ya. Dia tinggal scan Pak, datanya akan keluar. Semua tadi dokumen, test report, drawing dan lain-lain begitu dia butuhkan akan keluar di situ Pak. Jadi kertas. Dan transparan tadi Pak kalau saya sih. Jadi semua bisa melihat. Ya betul. Data yang valid. Itu salah satu contohnya Pak. Terus tadi, nah ini hijau kecil nih Pak. Ini adalah sensor. Terus ini LP Pak itu sudah tunjukkan. Teknologinya sama aja sih seperti yang sebelumnya. Kita bisa kasih sensor dan bisa terkonek nanti ke software kita. Semuanya ini yang tadi terpasang bahasa standar adalah connected product Pak. Jadi connected product. Jadi produknya yang berkomunikasi Pak, terhubung. Kalau dulu kan dia sendiri-sendiri nih nggak saling fungsi satu sama lain ya. Sekarang mereka berkomunikasi kayak manusia Pak, ngobrol ya. Connecting people kalau dulu ya. Bahasanya bisa berbeda Pak, tapi standar bisa menyatukan. Jadi Bapak bahasa Cina, saya bahasa Inggris misalnya. Standar bisa menyatukan sehingga saling mengerti. Ya, seperti itu Pak protokolnya. Nah dari sini itu level paling bawah tadi yang saya bilang connected product yang berhubung. Yang kedua, nah ini Pak. Jadi data itu dimunculkan kan tadi dia sama dia sendiri ya Pak, sama produk. Kan Pak Dodi nggak tahu tuh apa yang mereka komunikasikan. Di sini contohnya ada yang hijau dan brown sekarang muncul. Hijau ternyata dia listrik yang kami dapatkan dari tenaga surya. Jadi tadi yang Pak Joko bilang real time kayak ini dari jam 6 pagi Pak, jam 7, jam 8 begitu matahari naik, suryanya juga nambah. Seperti itu Pak. Kita bisa misalnya saya mau minggu ini seperti apa datanya, dia akan munculin Pak. Kemarin aplikasi ini maksudnya ada di HP juga kan Pak? Yang ini bisa dicek atau memang bisa juga tapi fiturnya terbatas. Nah ini EcoStruxure itulah yang sekarang platformnya punya Schneider Pak. Tapi bukan hanya untuk Schneider, tapi kita jual juga ke para partner. Karena kan kita nggak mau bergerak sendiri. Ini kan keuntungan untuk semua perusahaan kan Pak. Jadi kalau mereka mau menganalisa listrik mereka bisa real time, tidak perlu keliling misalnya melihat mana tadi yang problem mana yang bukan. Di sini juga bisa kelihatan bahwa konsumsi tertinggi di mana. Setiap area kan bisa fokus. Misalnya kita punya banyak ruangan misalnya yang ini yang paling gede Pak, 32% kan, itu produksi. Kita bisa cek produksi kenapa konsumsi segitu banyak, apakah normal, apa tidak. Di sini juga bisa ketahuan Pak, bulan ini sudah hemat 10 ton kita CO2. Kan kita memerangi emisi perubahan iklim ya Pak. Ya. Kita bisa tahu, terus biaya juga ketahuan, kita sudah bulan ini konsumsi gini listriknya yang akan kita bayar. Nah ini yang tadi saya tanya. Ini sangat efisien sekali ya untuk ukuran pabrik Pak, saya lihat. Untuk jadi 112 juta betul Pak per bulan. Jadi kami banyak sekali menerima visit Pak. Mereka bisa puluhan kali daripada Schneider Cikarang menggunakan listriknya. Kami sangat kecil untuk ukuran pabrik. Tapi walaupun kecil Pak, improve-nya tetap berlanjut. Ya, walaupun kami artinya kecil kan kebantu sama yang tadi ya. Solar tadi ya? Iya, tapi sebetulnya ini kan dari sisi source Pak, sumbernya. Tapi penggunaannya juga seperti ini, kami juga tetap lakukan improvement. Misalnya lampu itu yang atas, Bapak lihat lampu di pabrik. Kita ada 510 lampu yang tadinya kita beli 480 watt, kita rubah ke 100 watt yang 4%. Jadi aktualnya kita bisa mencapai 6-7% per tahun. Kita minta masukan dari semua karyawan. Ide-ide apa sih? Jadi kita wajibkan semua karyawan memberikan ide minimal per karyawan 2 ide per tahun. Itu yang selain kita menggunakan solar ini kita juga bayar Pak, karena kita tidak invest. Yang invest adalah pihak penyelenggara provider kami untuk
Karena Pak kita tidak invest sama sekali untuk di situ. Semua biaya ditanggung mereka. Oke. Kecuali saya biaya ini saya tanggung sendiri, sehingga saya tidak tergantung mereka, listriknya saya nikmati tanpa bayar. Kalau ini enggak, ini semua ditanggung mereka biayanya, sehingga kita membayar dengan kira-kira 11% lebih murah daripada tarif normal. Lagi Sabtu Minggu misalkan kita nggak perlu lembur, kan dari sore menghasilkan listrik terus kan? Dari menghasilkan listrik terus itu akhirnya bisa 480 watt kita rubah ke 100 watt yang LED misalnya. Jadi nanti akan terus berkurang Pak, walaupun kita kecil nanti kita attack penggunaannya. Jadi setiap tahun kami ada program penghematan energi Pak. Dulu kalau Pak Dodi nanya dulu seperti apa sejarahnya, ini kita tuh keliling Pak. Padahal hanya ada 2 teknisi keliling, ngecek AC ini bagus apa enggak. Nah, akhirnya mereka seharian habis waktunya itu kan. Nah, dengan ini dia tidak perlu lagi ngecek, dia di depan laptop dia lihat seperti ini, dia tinggal cek setiap lantai. Nah, kalau ada yang tidak normal, nah kayak gini nih Pak, kan ada alert tuh, dia akan cek kenapa nggak normal, kok ada alert, apakah AC-nya lagi mati atau ada alert sedang rusak, seperti itu. Dia nggak perlu kemana-mana kan Pak. Nah ini juga Exxon tadi yang membantu ini Pak. Jadi bisa fokus ke improvement apa yang bisa dilakukan biar AC itu tidak menggunakan banyak listrik. Nah terus ini kalau Pak Dodi lihat titik-titik yang banyak ini warna-warni Pak Dodi, ini sebetulnya Schneider tadi yang banyak ini warna-warni Pak Dodi, ini sebetulnya Schneider tadi yang transparan seperti di dalam kaca. Kalau yang Bapak lihat ini adalah semua plan Schneider yang sudah implementasi smart Pak. Jadi dibandingkan Plan yang di sini ya, seluruh dunia. Jadi Schneider punya 128, beroperasi di 100 lebih negara, ya. Tapi belum semua implementasi smart. Cikarang salah satunya ya Pak. Yang hijau itu ya? Iya, jadi Cikarang itu sebetulnya masih di sini kita Pak. Di sini kita sudah ini 100% implementasi, tapi ada ukuran lain yang Schneider Performance System yang kita sedikit di atas minimal. Tapi kita sudah termasuk di bagian yang hijau Cikarang Plan ini. Ya, jadi yang lain tuh plan-plan yang lain di seluruh dunia Pak. Ya. Jadi apa yang kami implementasi, beberapa misalnya remote FAT. Pada saat ini customer dulu kalau FAT Pak, Final Acceptance Test harus datang ke sini. Jadi untuk validasi produknya udah bisa dikirim atau belum. Dengan remote FAT, selama pandemi apalagi, dia nggak perlu datang, kita online validasi, oke produk udah bagus, oke kirim, gitu Pak. Jadi customer dan kita saling menguntungkan. Ini survei, terus QR code tadi saya sudah singgung Pak, yang tadi scan ya. Terus macam-macam AE yang ini, resource advisor, terus nanti ada tool untuk engineering, macam-macam yang sudah implementasi Pak. Salah satunya nanti kita akan lihat di software distribusi. Di software itu boleh Pak? Ya. Ini salah satu yang platform juga EcoStruxure ya Pak, punya Schneider. Tapi juga dipakai untuk semua perusahaan boleh. Ini kita punya beberapa modul Iandon itu nanti untuk meminta bantuan. Kalau Pak Dodi pernah di Jepang tuh menarik bantuan pakai Andon juga, tombol atau apa. Terus di performance, mengukur performance. Nah Iandon itu kayak gini Pak, mereka misalnya ada isu dengan maintenance butuh bantuan, dia tinggal tekan, tulis isunya apa akan muncul seperti ini. Maintenance tim kita yang lagi ada di tempat yang lain akan tahu sedang ada isu butuh bantuan, bahkan terkonek ke Telegram, handphonenya Pak. Via Telegram, bukan WhatsApp Telegram. Telegram dan email. Terus seperti itu, terus e-performance nanti kita lebih detail di produksi untuk mengukur output dan man hours yang dikonsum Pak. Untuk misalnya bikin panel ini nih, kita bilang 100 jam. Kita tracking Pak, itu 100 jam apa lebih? Kalau lebih apa yang terjadi? Harus ditulis detailnya sehingga tim industrial bisa melakukan analisa dan improve ke depannya. Begitu. Terus ada juga work instruction yang tadinya di kertas kita bisa di komputer dan nah e-personality juga untuk skill matrix karyawan. Jadi semuanya satu modul, satu platform tapi modulnya banyak. Skill matrix. Ya, jadi tiap orang mempunyai skill yang berbeda-beda, itu akan ada datanya. Pak Dodi ini skillnya di mana saja? Ukur ya semua. Ukur. Jadi kalau saya dulu pindahkan Pak Dodi ke proses lain, saya tahu nih Pak Dodi skillnya di mana saja. Skornya Pak Dodi di mana? Ya. Jadi semua terintegrasi ya. Betul Pak, di sini semua. Nah kalau ini tadi berhubungan dengan solar cell kita yang real time juga, ya. Powernya segala macam nanti mungkin kita bisa lihat lebih detail di sini. Ya, mungkin kita bisa tunjukkan dulu AOA sama QR code. Mungkin QR code-nya Pak Maringan bisa menunjukkan bagaimana sih caranya mengakses data dari QR code, mungkin bisa dilihat.
Jadi kalau dulu itu kita di lapangan kan pakai kertas ya, pakai kertas sampai kertasnya lecak gitu kan ya. Kalau sekarang semua sudah serba digital, ramah lingkungan, jadi kita pakai QR code-nya ini untuk digitalisasi sehingga dia hanya cukup bawa handphone aja seperti ini. Ini di scan aja handphonenya, ya, masuk webnya. Tapi ini tentu saja dengan otorisasi, ya. Artinya hanya orang-orang tertentu. Betul, jadi ini kan sudah dilengkapi dengan serial number. Nah, serial number tersebut nanti akan dimiliki oleh si customer tersebut. Nah, itu datanya kelihatan, Pak? Ini panelnya datanya kelihatan. Kemudian mau support dari facility expertnya, katalognya semua ada. Dan untuk detail datanya sendiri, panel ini spesifikasinya seperti apa, hasil tesnya bagaimana, ada semua juga di dalam. Oke. Ada serial numbernya, dibangunnya di kapan, ya kan, seperti itu semua. Ada aset spesifiknya, produk generiknya, kemudian produk range-nya juga di sini. Jadi semua data ini sudah bisa diakses dari HP semua. Gambar-gambarnya semua sudah ada juga. Seperti itu. Jadi cukup lengkap. Ya. Nah, sekarang kita lihat awal, Pak. Mungkin ini Bapak udah tahu isinya seperti apa. Bapak bisa lihat dari sini. Pak Dodi tahu Mungkin kameranya bisa nembak ini. Pokemon Go kan Pokemon Go ya. Tapi actual. Kalau Pak Dodi mau lihat isi dalamnya gimana? Kalau di actual, kalau di situ Dibuka. harus buka. Nggak perlu Pak. Tuh, Pak. Oke. Ya. Sebentar, saya tutup tangan dulu. Hilang. Hilang ya? Hilang, Pak. Oke. Tapi enggak, ini real yang di dalam? Iya, real. Tembus ya berarti ya? Jadi Jadi diprogram dulu, Pak. Program dulu Pak. Jadi Oke. kayak pre-stop udah disimpan duluan ya. Ya, Jadi oke. kalau Bapak berkunjung kan Bapak nggak tahu apa sih di dalamnya bisa lihat. Oke. Ya, Tapi paham. yang data-data kayak sensornya real time Pak. Misalnya ini temperatur nih, ya itu real time. Ya. Terus di sini juga bisa katalog. Misalnya Bapak punya maintenance nih, yang di breakdown bisa panel bisa mesin. Bapak ternyata teknisinya nggak kayaknya butuh bantuan orang luar, nggak sanggup. Ini bisa kita konekkan ke orang misalnya lagi di Prancis atau dimanapun. Konek dengan internet, dia bisa juga melihat hal yang sama, Pak. Dia bisa bantuan. Oh, ternyata isunya ini, kamu harus gini. Ya, jadi ini Oke. ya kan? Mau katalognya, mau apa bisa ketahuan semua. Kalau semua Pak ada di sini, ya. Wifi-nya oke, macam, ya. Oke. Coba diarahkan ke sana Pak. Berarti nggak bisa ya Nggak, kalau dari tidak. sana? Ini bisa, yang satu oke. bisa Pak. Oke. Suhunya. Ya. Jadi nggak perlu setting Pak, bawa pindah. Bawa misalnya ada 100 mesin, tinggal jalan aja Pak. Pagi-pagi satu. Misalnya Bapak lagi gemba gitu ya. Langsung semuanya ketahuan statusnya lagi oke apa lagi problem. Ya. Oke? Kali ini kemana begitu ini ya? Atau mungkin ke Adios dulu. Yang itu ya, yang begini tuh ya Pak ya? Ya. Iya, ini lah. ini. Tepatnya. Jadi yang kita turunkan ketiga inverter ini juga punya Schneider Pak. Inverter nanti setelah digabung sini main panelnya nanti baru ke LVMDB. Ininya panel punya Schneider semua Pak. Jadi yang dia berkontribusi sama efisiensi itu yang ininya ya? Ini tadi berubah dari DC ke AC. Ke AC Pak. Kalau efisiensinya programnya lain lagi Pak, kayak ini. Jadi saya bilang lampu-lampu. Tadinya lampu yang Apa nama eskalasi. Jadi kalau ada isu setiap awal suka mereka meeting, ada isunya termasuk ISS ini ya Pak, Digital ID and SIM System. Jadi dulu kami itu memanage SIM, short interval management itu meeting rutin Pak. Pagi SIM 1 itu leader dengan operatornya pas mau mulai shift. SIM 2 itu supervisor dengan super function, dengan engineering, dengan quality, safety dan lain-lain ya. SIM 3 itu manajemen walk by, SIM 4 atasan dengan bawahan. SIM 5 itu meeting mingguan manajemen Pak. Dulu kita pakai papan manual. Iya. Karena kan siapa yang mau memindahkan ke informasi itu ya? Bisa di copy. Akhirnya kadang-kadang isu lokal tidak bisa short lama sekali kan? Padahal dia butuh bantuan. Atau informasi di atas nggak bisa turun ke bawah. Terus kalau ada isu dia akan tulis isu di sini. Kalau isu tersebut misalnya sekian waktu tidak selesai akan naik ke kita dulu buat dia sampai dia manajemen meeting ternyata misalnya ada isu A butuh support manajemen untuk entah budget, entah manpower dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi semuanya akhirnya jadi bisa mendukung performance. Kan kalau ada isu harus cepat diselesaikan kan Mbak. Dengan ini semua orang tahu isu, semua orang punya concern yang sama sehingga bisa mensupport tadi produksi karena produksi yang di garda terdepan. Nah ini juga bagian dari EcoStruxure kami bilang ini EcoStruxure plan Pak yang dipakai oleh Schneider
dan juga dipakai oleh beberapa perusahaan yang menggunakan pun yang sama. Termasuk ID sistem mungkin dijelasin juga. Dan juga yang kedua, tadi yang saya bilang itu baru SIM sistem ya Pak, suatu performa manajemen. ID sistem tadi yang Pak Joko sempat singgung, setiap orang wajib 2 ID. Nah, mereka akan submit di sini juga Pak, saya di sini nggak buka. Di sini nanti akan itu yang sebelah kiri banyak. Nah, jadi dia submit itu di sini Pak, termasuk cek 5S dan lain, akan ketahuan siapa yang sudah submit di sini, siapa aja ID-nya apa, sudah di-pull up apa belum. Jadi dengan 2 ID per orang, misalnya kita punya 800 berarti ada 1.600 ID yang akan masuk menurut dari saya dan Pak Joko gitu Pak, yang setiap tahun akan improve kami. Jadi kalau dulu idenya mungkin via WhatsApp, informasi atau manual Twitter, dengan ini semua orang juga dapat informasi ada itu bagus, misalnya belum di-follow up ya, seperti itu. Berarti tidak akan ada apa ya, celah ya untuk ada kerusakan kemudian terjadi berjam-jam gitu ya. Betul Pak. Kita ke LDS ya Pak. Ya. Ini bukan harus Schneider yang pakai Pak, ini juga sama kayak produk, ini juga produknya Schneider, tapi berbentuk software. Jadi orang boleh bisa membeli atau mengakses itu. Oke. Dan kalau dia misalnya mesin juga bisa connect Pak. Ini kebetulan manusia, jadi manusia yang ngisi, tapi kalau mesin itu bisa connect ke sini. Ya, ini dia fleksibel. Terus tadi mungkin saya ke satu ini tadi yang itu matrik ya Pak. Nah, dia kita bisa misalnya wajib belajar. Jadi setiap karyawan wajib belajar minimal adalah 8 jam e-learning per tahun. Mau buat operator maupun staff minimal ada 8 jam. Dari ini based on dari skill metric tadi. Kamu masih kurang di sini, kamu belajar ini. Jadi setiap orang ini belajarnya berbeda-beda. Karena udah ada datanya ya. Ya, ada belajarnya udah ketahuan. Pak. Iya, jadi kalau data saya di-download pun Joko, ini di-download datanya, oh dia tanggal sekian tahun ini belajar ini, tanggal ini belajar ini, tahu semua. Belajarnya bebas, browsing teman-teman. Oh enggak, ini belajarnya kurikulumnya kita udah punya. Kita punya ribuan materi training. Jadi kita sebutnya tempat praktek. Jadi dia melihat bagaimana cara marketing, kemudian dia akan melihat videonya, setelah itu baru dia akan belajar aktualnya mungkin di produk-produk seperti itu. Ini tiap hari kerjakan? Tiap hari. Jadi tiap hari dia akan diambil dari setiap plan itu 1-2 orang untuk dilakukan junior tetap betul. Karena kan skillnya harus naik Pak. Harapannya 4 semua kan. Tadi kan ada 2, ada 3 gitu kan. Jadi nanti harapannya naik semua. Nah mungkin bisa jelasin juga ini produk baru kami Pak. Ini produk baru kami SM Airset. Ini adalah produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau dulu breakernya itu menggunakan gas SM kami untuk sustainability. Ini sudah di launching? Sudah di launching baru awal bulan kemarin. Jadi ini akan mulai siap dijual di tahun 2020. Karena dulu kita memproduksi itu per tahun 11.000 sampai 13.000. Tapi customernya bukan hanya PLN ya Pak. Itu sendiri PLN udah ini banget ya? Ya dari dulu Pak. Dari dulu ya? Dari dulu. Tapi customer kami kan memang bukan hanya PLN. Kalau di luar yang mirip dengan platformnya Indonesia itulah Vietnam, Thailand itu hampir sama. Dan ekspor terbesar kami memang saat ini ke Vietnam. Untuk produk seperti ini. Tapi kalau di Indonesia ini banyak kan memang di utilities ya distribusi listrik. Kalau kaitan sekarang yang lagi tren kan mobil listrik apa segala macam. Ya, internet. Ini semua real time Pak. Real time Pak. Nah, ini menunjukkan seberapa versatil, maksudnya saya bisa kerja di tempat mana aja Pak. Saya nggak hanya di satu lain, tapi bisa di tempat lain. Nah, ini menunjukkan presentasi untuk masing-masing Pak. Ya. Juga kita bisa sampai ke level orangnya Pak. Jadi begitu sebelum memindahkan, nah saya punya itu orang ketahuan Pak. Karena tergantung lain yang saya pilih ya Pak. Ini saya pilih misalnya di lain yang lain.
ini orang-orang yang sekarang lagi di sini Pak? Betul. Oh. Sampai ke detail fotonya juga ada Pak. Dia nih Pak Mudiakon nih di prosesnya dia jadi skill 2 nih. Kalau 2 dia belum boleh pindah Pak ke tempat yang lain. Oh. 2 itu dia masih harus ditemani. 1 itu dia baru masuk, 2 itu dia harus ditemani, 3 itu dia sudah sendiri. 4 dia bahkan bisa melayani orang lain. Udah pinter lah. Udah pintar. Paling tinggi Pak. Paling tinggi. Gitu. Nah seperti itu Pak, ini apa tempatnya ada di sini. Enggak ya, tapi sebenarnya kan begini Pak. Yang ini bicara training yang bersifat praktek. Jadi dia melihat bagaimana cara mengclipping, tapi ada programnya per quarter. Quarter ini campaign-nya tentang apa? Untuk apa lagi? Selamat siang Pak Brikers, jadi jumpa lagi dengan kita di sesi yang lebih in-house di dalam ruangan setelah tadi pagi kita berkunjung ke plant di PT Schneider Indonesia. Kali ini saya bersama Pak Joko Sutopo, Direktur dari PT Schneider Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Dodi, ketemu lagi kita ya setelah 3 tahun sebelum pandemi. Selamat siang semua Pak Briker. Ya. Jadi gini Pak Joko, jadi kita di JK itu sering ada pertanyaan ya dari beberapa netizen WA tentang pabrik pintar. Nah sebenarnya mungkin konsep pabrik pintarnya dulu nih boleh nih dijelasin sebelum nanti kita masuk ke Schneider. Ini kayak gimana? Ya, perjalanannya. Terima kasih ya. Mas Dodi. Jadi kalau kita bicara pabrik pintar itu kan sebenarnya bagian dari apa ya? Transformasi di dunia industri ya kan. Ya. Kita mengenal ada industri 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kan di 4.0 gitu ya, 4.0. Nah, di situ sebenarnya konsepnya adalah bagaimana mengintegrasikan semua peralatan-peralatan industri itu agar bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, artinya ke arah digital gitu. Dihubungkan dengan internet dan sebagainya. Tujuannya apa sih? Ya tentu meningkatkan produktivitas, transparansi, kemudian real time informasi, agar keputusan dibuat itu lebih cepat gitu ya. Dan paling tidak bisa mengurangi waste atau mungkin yang tidak perlu kita keluarkan. Ujung-ujungnya ke arah competitiveness gitu ya. Jadi kalau kita bicara smart factory itu sendiri, mungkin pemerintah juga sudah mencanangkan, bukan mungkin ya, pemerintah sudah mencanangkan bahwa making Indonesia 4.0. Artinya pemerintah juga sangat concern sekali dengan yang namanya transformasi digital di industri 4.0 ini. Tapi kalau dalam pandangan Pak Joko sendiri, di Indonesia ini industri yang sudah menerapkan itu kira-kira berapa persen? Oh, kalau sekarang menurut saya sudah cukup masif ya dibandingkan dengan 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Karena kami memulai transformasi digital ini di tahun 2017. Ya. Dan di tahun 2019, Schneider itu dinobatkan sebagai Lighthouse, atau proyek percontohan dari Smart Factory, terutama yang di Batam nih ya. Bukan hanya tingkat nasional, tapi World Economic Forum pun menyatakan bahwa kita menjadi proyek percontohan. Dan sejak itu kami membuka diri bagi semua industri, misalkan mau belajar dari kami, mau benchmark, dan kami sangat welcome. Dan sampai saat hari ini, hampir setiap minggu saya ada kunjungan dari beberapa industri, baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya. Bahkan ada yang dari luar Jawa, bisa melalui virtual, bisa melalui offline, karena offline baru kita buka kira-kira 2 bulan yang lalu. Setelah pandemik, kita nggak menerima kunjungan apapun, hanya melalui virtual. Tapi sebagai informasi, tahun 2019 saya menerima tamu di pabrik ini 9.500 tamu. 9.500. Ya, jadi artinya dari sekolah tiap bulan kita ada satu sekolah minimal berkunjung. Dan sejak pandemi kita mulai virtual. Dan kita memang tidak segan-segan untuk selalu memberikan update terbaru tentang teknologi, sharing dan sebagainya. Tujuannya apa sih? Biar kita sama-sama bisa tumbuh. Ya. Artinya arahnya memang ke digitalisasi ya Pak? Ya, betul. Nah, apakah semua perusahaan ya, kita ngomong mungkin manufacturing itu memang cocok dengan gaya seperti itu Pak? Atau memang harus seperti ya, pertanyaannya menarik.
Kalau kita bicara cocok nggak cocok, itu kan tergantung dari sudut pandang ya. Tapi menurut saya semua bisa diimplementasikan. Karena contoh simpel pabrik kami yang ada di Batam, beda dengan pabrik kami yang ada di Cikarang ini. Di Batam itu kebanyakan menggunakan mesin, sehingga implementasi digital pun berbeda dengan yang dilakukan di Cikarang. Karena kalau Bapak lihat di pabrik tadi kan hampir tidak ada mesin ya. Betul, betul. Hampir semuanya tenaga manusia dan sebagainya. Akhirnya digitalisasi yang kita terapkan di Cikarang sedikit berbeda dengan yang diterapkan di Batam. Karena padat modal dengan padat karya tentunya berbeda. Kalau di Cikarang kan dibutuhkan orang-orang dengan skill pekerjaan yang tinggi. Jadi kita tidak sembarangan merekrut karyawan untuk di level operator, karena operator pun harus mempunyai skill yang sangat tinggi, bagaimana membaca gambar, bagaimana melakukan bisa memahami komunikasi setiap produk yang kita pasang dan sebagainya. Jadi bukan hanya melulu fresh graduate kita ambil, kemudian bekerja nggak bisa. Kalau kita mengikuti program seperti itu, kita perlu waktu 3-6 bulan untuk men-training orang tuh, agar pintar dan bisa bekerja sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ya, jadi intinya sebenarnya bisa ya diterapkan di berbagai industri yang ada. Ya. Tinggal memilih aja. Karena kan tentu prioritasnya berbeda setiap perusahaan. Yang kedua tentu perusahaan mempunyai blueprint yang berbeda juga dengan kami. Bisa jadi perusahaan otomotif berbeda dengan kami. Gitu. Tetapi kami siap mensupport untuk itu semuanya. Karena kalau kita bicara Schneider kan bergeraknya di digital energy management dan automation. Artinya apa? Kita memang arahnya ke sana. Kalau dari sisi investasi sendiri Pak untuk menuju ke smart itu? Oke. Itu banyak ditanyakan orang. Karena biayanya mahal dan sebagainya. Nah, menurut saya tidak bisa kita beralasan kita tidak mau melakukan itu karena biaya atau investasi yang mahal. Tapi bagaimana kita smart enough memahami bagaimana penerapannya. Maksudnya begini, saat saya harus menentukan prioritas, digitalisasi apa sih yang harus saya lakukan, saya harus membuat prioritas dong. Yang kira-kira dari yang biayanya paling murah, nol mungkin nggak ada biaya, sampai yang biaya yang paling mahal. Kalau saya pribadi, saya memilih bahwa investasi paling rendah, tapi gain-nya paling cepat dan paling besar. Nah, itu yang prinsip ekonomi. Nah, ya tentu dong. Karena kalau kita bicara investasi besar, gain-nya lama, ujung-ujungnya kan produk saya harganya naik. Kalau produk saya harganya naik kan jadi tidak kompetitif. Nah, contoh simpel kalau di Cikarang ini dulu saya menerapkan pertama kali bagaimana kita membuat green energy. Makanya kita bekerja sama dengan Cikarang Listrindo bagaimana membuat green energy di pabrik ini. Nah, tahap pertama 20% dari total konsumsi. Dan itu semua Bapak, saya tidak investasi. Semua investasi ditanggung oleh Cikarang Listrindo. Artinya apa? Saya tidak perlu berinvestasi. Tapi saya mendapatkan green energy, artinya operasi saya ramah lingkungan. Kedua, tarif listriknya dari solar ini harganya lebih murah daripada saya membeli listrik yang dihasilkan dari gas atau batu bara dan sebagainya. Artinya saya dapat gain kira-kira 11%, lebih murah. Artinya 11% ini jadi saya nggak melakukan apa-apa, nggak perlu investasi, tapi saya dapat 11% lebih murah kan? Belum lagi dengan usaha dan regulasi pemerintah yang makin jelas, sejak 1 April 2022 kita bisa mengekspor listrik. Dari solar panel tadi, setiap kelebihannya kita ekspor, sehingga mengurangi tagihan saya lagi. Sehingga saya dapat double impact kan. Nah, dari saving ini, kita bisa belikan infrastruktur lain yang mensupport. Berarti tadi investasi itu tidak murni dari biaya sendiri, tapi ada pihak ketiga yang memang mensupport itu ya? Betul. Keuntungan atau gain dari investasi ini kita investasikan untuk yang lain, sehingga berputar. Kalau ditanya berapa biaya yang saya sudah keluarkan, mungkin sekitar 3 miliar untuk saya keluarkan dari sini. Tetapi itu semua tidak setiap waktu saya keluaran pertama kali 3 miliar, enggak, bertahap. Dari tahun 2017 gitu ya. Contoh simpel misalkan kami invest banyak di remote EVT. Remote EVT itu semacam, kalau kita sebutnya EVT adalah final acceptance test. Jadi produk yang kami jual di sini, sebelum di-deliver ke site, dia harus melakukan pengetesan rutin dan sebagainya oleh customer yang ada di seluruh dunia. Kami sudah persiapkan dari 2017 dan saat pandemik itu menjadi sangat bermanfaat. Kenapa? Orang tidak bisa datang ke Indonesia, tapi dia tetap bisa mengetes produk kami dari jarak jauh, real time, dan bisnis tidak terganggu. Artinya secara pendapatan, ekspor semuanya kami justru naik cukup signifikan di masa pandemi. Termasuk di masa pandemi ya? Ya, pandemi itu justru naik tinggi ekspor kami.
Karena apa? Karena mungkin pabrik lain atau pabrikan lain tidak bisa memproduksi dan tidak bisa memenuhi keinginan mereka, kami bisa. Oh, luar biasa. Ya, itu justru jadi strong point-nya. Itu maksudnya yang hanya di Indonesia apa seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Oh, seluruh dunia ya. Jadi kami mensuplai bukan hanya di Indonesia. Saat ini kami di Indonesia itu 37%, sekitar 63% kita ekspor. Ya. Mungkin jadi untuk para ini pabrikers yang rata-rata penonton kita tuh orang-orang pabrik Pak. Mulainya mungkin tipsnya ya. Pertama tuh harus ngapain sih kalau kita mau smart factory? Nah, gitu. Oke. Kita menurut saya ini hampir semua dengan orang sama sih ya. Sama Kita punya pain point apa sih sebenarnya? Pain point kita tuh apa? Oh, saya tuh kenapa sih bayaran listrik saya selalu naik? Karena kan kita kalau di kawasan ini bayar listriknya mungkin di dolar kan? Iya, iya. Enggak tahu yang lainnya, tapi saya bayarnya dolar. Gitu. Dolar, benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat? Karena kan tiap tahun harga kita nggak bisa naik seenaknya sesuai dengan keinginan kita kan? Iya. Kita bisa aja naikin tapi nggak ada yang beli. Jadi misalkan UMK kan naik tiap tahun. Naik terus. Ya kan. Inflasi Kemudian naik, ya. kalau UMK naik, impact-nya kemana-mana kan, pasti kan. Kalau supplier kita harganya juga naik. Belum lagi material yang naik. Dengan adanya COVID, impact-nya luar biasa. Tembaga naiknya udah luar biasa, besi naiknya luar biasa. Sehingga itu impact terhadap total cost kita. Oleh karena itu kita harus melakukan action apa sih agar harga kita tetap kompetitif, bisa diterima market dan ujung-ujungnya kita bisa survive, bukan hanya survive tapi tumbuh atau growth. Dalam hal ini pain point-nya apa yang dilakukan dulu? Nah, pain point-nya itu di list, Pak. Nah, begitu punya pain point atau punya keluhan-keluhan atau kegelisahan tentang hal-hal yang terjadi di operasi, kemudian baru kita tentukan prioritasnya. Oh, yang ini ada isu ini, cost-nya kalau kita menerapkan ini sekian, durasinya mungkin 3 bulan. Ada lagi ini cost-nya sekian, oh tapi 1 bulan selesai. Nah, itu semua tentu sangat tergantung dari industri masing-masing. Saya mau memilih yang mana dulu nih. Ada industri yang memilih, saya langsung mau melakukan digitalisasi di produksi, karena apa? Koefisien efisiensinya terlalu rendah. Nah, koefisien terlalu rendah itu kan banyak faktor ya, karena orang terlalu banyak lalu lalang, mencari barang, tidak lean manufacturingnya, sehingga lost time-nya terlalu banyak. Atau mungkin ada orang yang berpikir karena perusahaan logistik beda lagi. Dia akan banyak invest bagaimana smart warehouse-nya. Keluar masuk delivery-nya. Jadi menurut saya dari pain point-nya apa, baru dibuat prioritas dan membuat blueprint jangka panjangnya. Jangan sampai kita seperti ibarat membangun rumah, kita nggak punya desain yang pakem. Ujung-ujungnya bongkar pasang. Pondasinya nggak kuat. Tahun ini saya bikin pondasi dulu ya kan, kamarnya 3 gitu. Nanti gitu tahun depan berubah lagi, kamarnya kenapa nggak 4 ya? Kan berubah lagi. Artinya ini membuat kita menjadi high cost. Justru artinya kamar 3 nanti ini sudah saya mau jadikan lantai 3, berarti pondasinya harus kuat dulu. Kan gitu kan? Jadi berlanjutan, ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan target yang kita inginkan. Oke Pak, biasanya kalau digitalisasi itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Artinya apakah di Schneider sendiri itu dengan adanya digitalisasi, apakah ada pengurangan karyawan, sampai sejauh itu atau gimana? Nah, itu banyak pertanyaan yang mirip ya. Setiap saya diundang di acara Smart Factory event atau apapun itu mesti pertanyaan itu ada gitu ya. Jadi gini, justru sebenarnya dibalik gitu ya. Dibalik itu begini. Justru dengan melakukan digitalisasi, harapannya kita jauh lebih efisien. Dengan efisien ujung-ujungnya apa? Kita mendapatkan pasar yang lebih, market share yang lebih luas. Order makin banyak dan orang tidak perlu berkurang. Karena artinya dengan orang yang sama mau memproduksi lebih banyak. Itu konsepnya. Jadi kalau dulu mengerjakan satu produk itu 1 jam, hanya dapat 1 produk. Bagaimana sekarang dengan 7 jam dapat 1 produk? Artinya dengan karyawan yang jumlahnya sama, kita bisa mengerjakan produk yang lebih banyak. Nah, yang kedua, mungkin ada orang bertanya, oh Bapak melakukan RPA, Robotic Process Automation misalkan gitu. Ya kita melakukan RPA. RPA orang jangan disebutnya itu robot beneran, tapi sebenarnya itu semacam virtual robot kan, yang membantu pekerjaan kita sehari-hari. Harapannya orang bekerja lebih cepat dan lebih nyaman. Kalau dulu tiap hari mungkin pulang malam, bagaimana pulangnya nggak perlu malam. Karena setiap pagi jam 8 pagi masuk kantor, dia langsung dapat report dari RPA. Kalau dulu download dulu, ini semuanya cek, bisa menghabiskan waktu 1 jam. Sekarang RPA akan bekerja jam 1 malam, mengkolek data semuanya, jam 8 pagi dia datang ke kantor, duduk, buka file, semuanya sudah muncul. Sehingga apa yang dilakukan? Analisis dan decision making. Artinya dengan
dengan data yang sudah tersedia, orang dialihkan skillnya, bukan hanya berbicara operasi saja, tapi bagaimana menganalisa data yang sudah tersaji dan bagaimana membuat keputusan. Jadi skill orangnya harus di-upgrade. Jadi skill orangnya ini yang perlu dikembangkan lagi, jadi tidak ada pengurangan tadi maksudnya begitu ya Pak ya. Makanya kami mulai dari bagaimana mendevelop people dulu. Tadi Bapak lihat di produksi juga orang harus belajar. Mengapa kita wajibkan e-learning minimal 8 jam kepada operator? Dulu operator kami banyak kan, mungkin saya bisa bilang 50% tidak bisa komputer. Kenapa? Ya sudah berumur gitu kan. Akhirnya kita sadarkan ke mereka bahwa digitalisasi tidak bisa kita hindari. Kamu mungkin harus ngajarin anakmu di rumah komputer. Ya kan? Anakmu mungkin pegang gadget, kamu juga harus tahu apa yang dia pegang, apa yang dia buka. Akhirnya kita membuat semacam program namanya Digital Citizenship. Jadi semua karyawan kita akses kemampuan digitalnya. Gitu Wah, ya. apa yang Anda ketahui? Ya, ada ujiannya. Nanti kita ketahuan, dia di level 1, level 2, level 3. Level 3 berarti udah advance gitu ya. Nah, orang di level 1 harus kita ajarin. Akhirnya kita ajarin mereka bagaimana menggunakan Microsoft Office, semuanya diajarin, dan itu berangkat dari people. Karena mindsetnya people itu penting. Kalau mindsetnya orang sudah melakukan penolakan dulu, nah, nanti nggak bisa jalan. Nggak jalan perusahaan. Karena top down ujung-ujungnya kan. Nggak solid ya. Jadi dari proses awal tadi Pak sampai beres nih, clear lah ya, semua people dan teknologinya itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Itu termasuk cepat apa lama? Ya, kami tidak bisa bilang itu cepat atau enggak, karena skopnya atau skillnya mungkin beda ya setiap perusahaan ya. Karena kami mulai di tahun 2017 dan 2019 kita start launching di bulan April. Dan kita di bulan April itu mulai dicanangkan sebagai Smart Factory di April 2019. Schneider ini juga dikenal nih ya, dari informasi kita sering berkontribusi nih Pak ke lingkungan. Filosofinya apa nih Pak? Kami memang sangat fokus di dunia pendidikan Pak. Jadi sejak tahun 2008 kami bekerja sama dengan beberapa STM di wilayah Cikarang ini. SMK Pak sekarang? SMK lah ya namanya, SMK sorry. SMK itu kita develop dengan kita kasih bantuan sarana laboratoriumnya, kemudian kita kirim guru ke sekolah tersebut setiap minggu untuk ngajar 3 jam. Kemudian kita bantu membuat kurikulum di sekolah itu agar sesuai dengan dunia industri kita. Kemudian setelah kita training 3-4 bulan, karyawan atau murid-murid dari SMK tersebut boleh magang di sini. Gitu. Nah, begitu magang di sini nanti ada assessment dan sebagainya masuk ke database kami. Sehingga saat lulus nanti, saya butuh tenaga kerja, saya tidak perlu susah-susah mencari orang, Pak. Database kami udah banyak. Itu lebih dari 2000 siswa udah kami training. Nah, dari situ misalkan saya butuh 50 orang, saya tinggal call aja. Kamu nggak kerja di sini dan saya tidak perlu mentraining mereka yang saya sampaikan tadi. 3-6 bulan untuk dia menjadi hebat. Karena dia udah di training duluan. Jadi begitu masuk ke sini, saya hanya melakukan refresh training mungkin 1-2 hari, maksimal 1 minggu untuk mengingatkan kembali. Dan dia langsung bisa gas. Jadi concern di pendidikan ya untuk Schneider ya. Kemudian satu lagi Pak, kami ada beberapa lagi ya. Mungkin kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan Perancis, Kedutaan Besar Perancis. Kita mendirikan di Bandung namanya COE, Center of Excellence. Di Cimahi. Itu ada training untuk guru-guru SMK seluruh Indonesia. Jadi guru-guru akan di training di sana, kemudian nanti akan magang di sini juga, kemudian dia kembali ke sekolah. Dan saat ini sudah lebih dari 140 SMK yang kita bantu di revitalisasi laboratoriumnya. Jadi kalau Bapak mengunjungi beberapa SMK, mungkin contohnya di sini SMK Cikarang Selatan ya. Itu di sana udah ada laboratorium tentang renewable energy, automation, kemudian bagaimana installation electricalnya dan sebagainya, udah kita bantu sarana laboratoriumnya. Meskipun keputusan mana sekolah yang dibantu bukan dari kami, dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Ini saya agak shock juga nih. Jadi pemerintah itu baru meluncurkan namanya praktisi mengajar. Schneider udah berapa tahun Pak sudah begitu? Ya, target kami sampai 2025 184 sekolah yang kita revitalisasi laboratoriumnya. Sekarang udah 140 dan menurut saya ini progres yang cukup menarik. Pak, terakhir nih. Jadi 2023 kan diprediksi resesi nih. Nah, salah satunya Bu Menteri Keuangan tuh salah satunya sektor
manufacturing agak terdampak gitu. Persiapan dari PT Schneider sendiri gimana, Pak? Oke. Sebenarnya hampir tiap tahun kita menghadapi tantangan atau challenge yang sama ya Pak ya. Mau itu resesi, mau itu global crisis, mau itu pandemi ya kan. Menurut saya sih Indonesia cukup teruji dengan hal itu semua ya. Dan kalau kita lihat data di Bloomberg, Indonesia tuh menempatin urutan ketiga paling bawah. Paling bawah terhadap risiko resesi, ekonomi global. Resesi yang di 2020. Artinya fundamental Indonesia cukup kuat. Nomor satu adalah India. India itu kalau data Bloomberg ya tidak akan terpengaruh oleh resesi 2023. Dan Indonesia itu nomor 3 dari bawah. Artinya risiko untuk resesi itu kalau dari data itu paling rendah. Tetapi anyway mau kita percaya data itu apa tidak, menurut saya Indonesia cukup kuat. Itu terbukti juga dengan saat pandemi. Saat pandemi justru industri di Indonesia ya memang adalah 1-2 yang mungkin tidak sanggup bertahan. Tapi saya bisa bilang mayoritas bertahan. Karena dengan kesulitan-kesulitan itu membuat kita justru makin kreatif, makin inovatif, fleksibel, agile gitu ya. Jadi dari sisi kami hal itu menjadi hal biasa dan memang kita harus prepare. Iya, kalau Anda prepare, saya pasti prepare gitu. Bagaimana menghadapi semua. Dengan apa yang kita lakukan dengan Smart Factory ini harapannya justru kita bisa lebih fleksibel lagi dalam menghadapi beberapa tantangan ke depan. Artinya strategi khusus untuk resesi 2023 itu ada atau tidak? Ya pasti ada. Ada ya, jadi kepikiran lah ya. Bukan beda. Kalau kita bicara data optimis lah ya. Tapi tetap di sisi lain kita ada plan A, plan B, plan C. Makanya kalau di sisi kami itu ada namanya BCP Pak, Business Continuity Plan. Business Continuity Plan ini adalah membuat beberapa skenario kalau terjadi A gimana, terjadi B gimana. Dan itu seluruh aspek kita kaji dan kita ada dokumennya. Jadi even nanti misalkan siapapun yang akan memimpin perusahaan ini, ya dia akan udah ada guidance. Udah ada sistemnya ya. Ya, kan bukan resesi sebenarnya hanya salah satu dari risiko kan. Gempa bumi misalnya, kemudian pabriknya runtuh, kan nggak ada yang tahu ya. Banjir, memang sini nggak pernah banjir, tapi tiba-tiba banjir gimana? Itu masuk semua dalam BCP. Oke Pak, ini terakhir banget nih, ini penasaran juga nih apa? Tadi kan dijelasin ya, mungkin benefit dengan Smart Factory seperti apa. Ada nggak sih efek samping lah? Apa sisi minusnya dengan Smart Factory itu yang sementara ini sudah dilakukan di... Kalau kita bicara sisi positifnya ya, kami dari sisi positifnya tentu kami justru lebih fleksibel. Jadi kerja itu kan tidak harus monoton gitu ya. Bisa di mana saja akhirnya. Karena kita bisa akses informasi dari manapun. Anda hari ini ngopi di Starbucks, Anda bisa lihat kondisi pabrik. Ya kan? Kami juga menerapkan flexi hours. Anda boleh bekerja datang lebih awal, pulang lebih cepat, atau datang lebih lambat, pulangnya lebih lambat juga. Tapi tidak boleh datangnya lebih lambat, pulangnya lebih cepat juga. Jadi fleksibel. Itu bandel namanya. Kemudian yang kedua, ya tentu ada impact terhadap productivity kan, efisiensi productivity. Karena apa? Itu sebenarnya targetnya. Pertama, orang menjadi well-being dalam bekerja. Yang bekerja lebih nyaman, lebih cepat, lebih efisien, bisa dari mana saja. Yang kedua, menimbulkan efek produktivitas. Efisiensi apa yang kita harapkan? Karena dengan itu semuanya kita mampu bereaksi lebih cepat. Contohnya tadi Bapak lihat misalkan ada problem di produksi, operator akan key in isunya. Teknisi akan dapat notifikasi langsung, ada mesin di sini problem. Kalau dia tidak segera respon time-nya akan terukur. Oh, dia meresponnya 15 menit. Dan itu semua data bisa download. Sehingga kalau dia dalam sekian waktu tidak melakukan respon, dia akan eskalasi ke atasannya otomatis. Atasnya akan dapat. Atasnya nggak respon akan sampai ke level direktur. Nah, pasti kan orang secara langsung akan membuat reaksi lebih cepat. Kan, gitu. Sehingga efek produktivitasnya akan tercapai. Nah, kalau ditanya berapa persen produktivitas yang dicapai, ya setiap perusahaan pasti akan berbeda. Kalau saya bisa bilang bisa 10-15%. Nah, itu yang sekarang ini saya dapetin. Karena nggak mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa perhitungan kan. Kalau saya invest sekian, saya harus dapatkan ini berapa lama break-even point-nya, berapa lama saya akan mendapatkan kelebihan atau keuntungannya, kan seperti itu. Dan itu semua udah kita prepare dari awal. Enggak, tadi Pak, efek sampingnya ada nggak sisi negatifnya dengan Smart itu? Tadi yang positifnya. Negatifnya. Negatif pasti ada Pak. Tentu dari sisi pertama, orang akan berpikir relaktansasi tadi, relaktan dalam hal perubahan. Jadi ada orang yang memang mungkin tidak benar-benar tidak mau,
Dan ini menjadi challenge besar buat kita, bagaimana membuat mereka mau berubah. Nah, di sisi lain ada juga mungkin efeknya adalah bahwa orang menjadi tidak ter-up to date. Artinya karena dia nggak mau berubah. Sisi negatifnya adalah orang menjadi, oh saya kok seperti obsolete ya. Karena ada perubahan-perubahan tadi saya tidak bisa mengikuti gitu kan. Karena sebenarnya yang membuat kita menjadi obsolete dan tidak itu karena kita mampu nggak beradaptasi dan mengadopsi teknologi baru. Nah, orang-orang seperti ini bisa jadi akan terkeluar dari organisasi karena apa? Ya dia tidak bisa mengikuti. Dan saya rasa itu bukan hanya di Schneider, dimanapun orang akan setiap kita ada perubahan dan kita tidak bisa mengikuti, ya saya mungkin akan mencari komunitas yang sesuai dengan apa namanya keinginan saya kan gitu. Ya, kuncinya di adaptif tadi Pak, adaptif, ya, perusahaan dan termasuk orang-orang yang di dalamnya. Terima kasih Pak Joko sudah berbincang sama kita di Channel Kawasan. Sampai ketemu lagi nanti di tanggal 7 Desember. Terima kasih. Kita ada acara dengan Pak Joko di CEO Networking. Ya, baik teman-teman Publikers, kita sudah ngobrol lebih jauh tadi dengan Pak Joko Sutopo, CEO dari PT Schneider Indonesia mengenai Smart Factory. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk di follow dan subscribe channel kita. Terima kasih. Terima kasih.